Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zura Septi Afifah dari kelompok 5 akan membahas tentang Wali Songo, yaitu khususnya Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Agama Islam dari UIN Sunan Kalijaga. Untuk ruang lingkup pembahasan kita, yang pertama adalah konsep Wali Songo, yang kedua riwayat hidup dan perjuangan dakwah, yang ketiga peran dan prestasi dakwah, yang keempat tantangan dan hambatan dakwah Wali Songo, yang kelima jejak peninggalan Wali Songo, yang keenam ibroh dari kisah-kisah Wali Songo. Langsung saja, apa sih Wali Songo itu? Jadi Wali Songo merupakan gabungan kata antara wali dan songo. Wali berasal dari bahasa Arab yang berarti orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Sedangkan songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Jadi dapat disimpulkan bahwa Wali Songo merupakan 9 wali yang mencintai Allah dan dicintai Allah, seperti itu. Dan juga Wali Songo ini mempunyai karomah juga. Lalu siapa saja tokoh-tokoh Wali Songo ini? Nah, dapat diketahui bahwa tokoh-tokoh Wali Songo itu ada 9. Yang pertama Sunan Gresik berdakwah di Gresik, yang kedua Sunan Ampel berdakwah di Demak dan Surabaya, yang ketiga Sunan Giri berdakwah di Gresik, yang keempat Sunan Gunung Jati berdakwah di Cirebon, yang kelima Sunan Bonang berdakwah di Tuban, yang keenam Sunan Derajat berdakwah di Derajat, yang ke-7 Sunan Kudus berdakwah di Kudus, yang ke-8 Sunan Kalijaga berdakwah di Dermayu, yang ke-9 Sunan Muria berdakwah di Kudus. Nah, pada pembahasan makalah ini saya mendapatkan bagian 3 orang sunan, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Giri. Lalu, kenapa Wali Songo itu muncul? Nah, saya mengambil dari sebuah buku, itu berdasarkan dari kitab Kanzul Ulum karya Ibnul Batutah. Jadi Sultan Muhammad I mendapat laporan dari saudagar Gujarat India bahwa di Pulau Jawa penyebaran Islamnya masih sedikit, dan di Pulau Jawa masih didominasi oleh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Kerajaan Pajajaran dan kerajaan Hindu-Buddha lainnya. Setelah Sultan Muhammad I mendengar ataupun mendapatkan laporan tersebut, lalu Sultan Muhammad I menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengirim sebuah tim. Nah, tim tersebut berintikan 9 orang yang mempunyai karomah dan ditugaskan untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa yang diketuai oleh Maulana Malik Ibrahim. Nah, dapat diketahui bahwa 9 orang dalam tim ini berbeda dengan 9 wali yang kita ketahui. Jadi 9 orang dalam sebuah tim ini kebanyakan dari Timur Tengah. Itu di makalah ada ya. Yang pertama Maulana Malik Ibrahim berasal dari Turki. Dia merupakan Sunan Gresik dan menjadi ketua tim tersebut. Yang kedua adalah Maulana Ishak berasal dari Samarkand. Yang ketiga Maulana Ahmad Jumadil Kubro berasal dari Mesir. Maulana Muhammad Al-Maghribi dari Maroko. Yang kelima Maulana Malik Israel dari Turki. Yang keenam Maulana Malik Akbar dari Persia. Yang ketujuh Maulana Hasanuddin dari Palestina. Yang kedelapan Maulana Aliyuddin dari Palestina. Yang kesembilan Syekh Subakir dari Iran. Jadi 9 orang dalam tim tersebut berbeda dengan Wali Songo yang kita ketahui sekarang. Dan Wali Songo yang kita ketahui sekarang itu merupakan keturunan juga dari 9 orang dalam tim tersebut. Lalu riwayat hidup dan perjuangan dakwah. Nah, saya sudah menampilkan ada fotonya juga. Jadi Sunan Gresik itu fotonya ada di atas, Sunan Ampel di samping itu yang pakai seperti peci warna putih, terus Sunan Bonang yang juga di samping seperti itu. Nah, itu lebih jelas gambarnya ya. Jadi Sunan Gresik ini
mempunyai nama asli Maulana Mahlik Ibrahim, ayahnya bernama Jumatil Kubro. Sunan Gresik dikenal dengan kakek bantal. Beliau wafat pada 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Kenapa dikenal dengan kakek bantal? Karena pada semasa hidupnya, konon katanya Sunan Gresik ini suka menaruh Al-Quran di atas bantal. Jadi masyarakat sering memanggilnya dengan kakek bantal. Seperti itu. Lalu perjuangan dakwah Sunan Gresik itu, menurut saya perjuangan dakwah Sunan Gresik itu lebih condong ataupun lebih cenderung ke sosial dalam masyarakatnya. Jadi beliau berdakwah dengan membuat masjid. Itu nama masjidnya adalah Masjid Pesucinan. Dia juga menjadi seorang tabib. Tabib itu merupakan kalau sekarang dokter ya. Jadi pada zaman dahulu di Sunan Gresik menjadi seorang tabib yang bisa mengobati penyakit yang dialami oleh masyarakatnya. Lalu yang ketiga, Sunan Gresik mengajari masyarakatnya untuk bercocok tanam yang baik. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel mempunyai nama asli Raden Rahmat. Beliau lahir pada 1401 di Campa. Beliau merupakan putra dari Maulana Mahlik Ibrahim dan beliau wafat pada 1491 Masehi di Masjid Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Jadi dapat diketahui bahwa Sunan Ampel merupakan putra dari Maulana Mahlik Ibrahim. Jadi keturunan seperti itu. Lalu perjuangan dakwahnya itu beliau berdakwah dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti masyarakat. Seperti prinsipnya yaitu mohlimo. Mohlimo itu tadi isinya ada 5 prinsip. Nah, mohlimo sendiri itu artinya tidak boleh ataupun tidak mau melakukan 5 hal. Yang pertama, mohmain. Mohmain itu artinya tidak boleh berjudi. Yang kedua, moh ngombe, tidak boleh minum minuman keras. Yang ketiga, moh maling, tidak boleh mencuri. Yang keempat, moh madat, tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Yang kelima, moh madon, tidak boleh berzina. Seperti itu. Dan juga Sunan Ampel ini juga berkontribusi dengan mendirikan Masjid Demak. Jadi Sunan Ampel juga berkontribusi mendirikan Masjid Demak. Dan juga Sunan Ampel seperti yang dilakukan oleh Maulana Ibrahim, beliau juga membangun pesantren. Lalu Sunan Bonang. Sunan Bonang mempunyai nama asli Raden Mahdum Ibrahim. Beliau lahir pada 1465 Masehi dan mempunyai ayah yaitu Sunan Ampel. Beliau wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Masjid Agung Tuban. Jadi Sunan Bonang ini juga merupakan putra dari Sunan Ampel. Jadi antara ketiga Sunan tersebut, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang itu merupakan keturunan seperti itu ya. Lalu perjuangan dakwahnya. Nah, Sunan Bonang ini berdakwah menggunakan metode seni dan tasawuf. Jadi dengan metode seninya dia menciptakan ataupun ada sumber yang mengatakan dia menyempurnakan alat musik bonang, kempul ataupun kenong. Ataupun dia juga membuat singiran Jawa, tembang mocopat Jawa, membuat suluk wijil seperti itu, dan juga dengan metode tasawuf, yaitu dalam isi singiran-singiran tersebut berisi tentang tasawuf seperti itu. Lalu yang ketiga, peran dan prestasi dakwah Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang. Yang pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik dalam penyebaran agama Islam berperan sebagai tabib di Kerajaan Majapahit. Jadi tabib adalah kalau pada masa sekarang itu dokter seperti itu. Jadi menjadi dokter di Kerajaan Majapahit. Sedangkan untuk prestasi beliau dapat dilihat dari beliau membangun sebuah pesantren, yaitu sebuah tempat untuk menuntut ilmu. Jadi Sunan Gresik juga membuat sebuah pesantren.
Lalu beliau juga mempunyai ajaran yang disebut dengan Wejangan Maulana Malik Ibrahim yang berisikan 20 nasihat bagi kaum muslimin. Itu ada 20 nasihatnya. Lalu yang kedua adalah Sunan Ampel. Nah, prestasinya yang pertama, beliau membangun sebuah pesantren yang berlokasi di Ampel dan mendirikan masjid yang bernama Masjid Ampel. Dan Masjid Ampel sendiri sampai sekarang masih ada di Surabaya, Jawa Timur. Lalu beliau juga memiliki ajaran falsafah Mohlimo tadi, yaitu moh main, moh ngombe, moh maling, moh madan, dan moh madon. Itu dalam bahasa Jawanya. Dalam bahasa Indonesianya, mohlimo yaitu tidak boleh melakukan 5 hal, yaitu moh main, tidak boleh berjudi, yang kedua moh ngombe, tidak boleh minum minuman keras, yang ketiga moh maling, tidak boleh mencuri, yang keempat moh madat, tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan moh madon, tidak boleh berzina. Lalu yang ketiga, Sunan Ampel sendiri namanya juga digunakan oleh instansi sekolah, yaitu IAIN Sunan Ampel yang terletak di Surabaya. Lalu Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang dapat diketahui tadi bahwa Sunan Bonang berdakwah menggunakan metode seni dan metode tasawuf. Jadi, prestasi beliau berdominan berwujud seni dan tasawuf juga. Nah, prestasi beliau banyak yang berwujud seni seperti dakwah melalui pewayangan, lalu ikut berpartisipasi mendirikan Masjid Demak, yang ketiga menyempurnakan gamelan seperti bonang, kenong, dan kempol, yang keempat menciptakan berbagai tembang mocopat dan menciptakan suluk wijil. Nah, kembali ke atasnya dulu, menyempurnakan gamelan seperti bonang, kenong, dan kempol. Nah, bonang itu apa? Bonang itu alat musik yang berbentuk lingkaran dan mempunyai tonjolan di tengahnya, itu terbuat dari kuningan, dan itu biasanya ada dalam alat musik gamelan. Dan kenong, kempul juga hampir sama tetapi beda, tapi saya kurang tahu perbedaannya seperti apa. Jadi itu ada juga di dalam alat musik gamelan, nanti bisa dicek sendiri di Google ataupun di YouTube. Lalu kembali ke bawah, menciptakan berbagai tembang mocopat dan menciptakan suluk wijil. Apa sih itu tembang mocopat? Tembang mocopat itu merupakan lagu dalam bahasa Jawa, mudahnya seperti itu. Lalu menciptakan suluk wijil. Lalu yang kelima, beliau juga menjadi guru dari Sunan Kalijaga. Nah, setiap perbuatan pasti itu ada positif negatifnya, termasuk dalam dakwah Wali Songo, yaitu dalam dakwahnya Wali Songo juga mendapatkan tantangan dan hambatannya. Nah, langsung saja yang pertama, karena tempat dakwah Wali Songo yaitu Pulau Jangat sangat kental dengan budaya Hindu Budanya. Nah, dapat diketahui sebagian Wali Songo itu berdakwah di Pulau Jawa. Nah, dan pada saat itu di Pulau Jawa itu masih kental dengan budaya Hindu Budanya. Jadi dapat dimungkinkan bahwa Wali Songo juga agak kesulitan dalam mengganti budaya Hindu Buddha dengan budaya Islam yang sesuai dengan syariat Islam, seperti itu. Karena memang tujuan Wali Songo sendiri ke Pulau Jawa adalah untuk menyebarkan agama Islam. Terus yang kedua, kedatangan Wali Songo berbarengan dengan kedatangan penjajah Barat. Nah, kedatangan Wali Songo ini pada saat itu berbarengan dengan kedatangan penjajah Barat. Nah, dari itu umat muslim menjadi lebih fokus dengan perjuangan untuk kemerdekaan, untuk perjuangan melawan penjajah, daripada perjuangan untuk menyebarkan agama Islam, seperti itu. Terus yang ketiga, banyak orang-orang ataupun banyak oknum yang menolak kehadiran Wali Songo. Nah, penolakan ini bisa dari fisik maupun psikis. Jika fisik bisa dilukai secara fisik, jika psikis bisa dilukai secara psikis. Lalu jejak peninggalan
Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang pada masa sekarang. Nah, Sunan Gresik yang peninggalannya masih ada sampai sekarang adalah salah satunya Masjid Pesucinan yang berada di Gresik, Jawa Timur. Jadi Masjid Pesucinan ini masih difungsikan seperti biasa, seperti masjid-masjid biasanya. Dan juga Masjid Pesucinan ini sudah mengalami beberapa kali perbaikan karena memang Masjid Pesucinan ini sudah berdiri sekitar 600 tahun. Lalu yang kedua adalah peninggalan Sunan Ampel. Nah, peninggalan Sunan Ampel yang masih ada sampai sekarang adalah Masjid Ampel. Itu terletak di Surabaya, Jawa Timur. Nah, Masjid Ampel juga masih difungsikan seperti biasa, seperti masjid-masjid biasanya, dan di dalamnya juga terdapat makam Sunan Ampel, juga terdapat tonggak batu, kolam air, dan lain-lain, sehingga terdapat benda-benda bersejarah juga di dalam Masjid Ampel tersebut. Seperti itu. Dan Masjid Ampel sering dikunjungi oleh para peziarah ataupun wisatawan religi yang mungkin ingin melihat Masjid Sunan Ampel, ataupun bisa juga dengan berziarah seperti itu. Nah, Sunan Bonang, peninggalannya yang saya temukan masih ada sampai sekarang, yang masih ada sampai sekarang, yaitu Singiran Tombo Ati. Nah, Singiran Tombo Ati sendiri kenapa ada pada masa sekarang? Kenapa masih ada pada masa sekarang? Nah, karena Singiran Tombo Ati ini dinyanyikan kembali oleh Opik. Opik itu seorang penyanyi religi yang menyanyikan kembali Singiran Tombo Ati ini. Nah, itu ada dalam versi Jawanya, juga ada dalam versi Indonesianya. Jadi teman-teman bisa cek aja di YouTube Opik Tombo Ati, seperti itu, nanti akan muncul, nanti bisa dilihat saja. Nah, saya mohon maaf saya tidak menampilkan video dalam PPT ini karena ada suatu halangan seperti itu. Nah, bisa saya artikan arti dari Tombo Ati ini, yaitu Tombo Ati itu artinya merupakan obat hati. Yang Tombo Ati iku 5 perkarane. Jadi obat hati ada 5 hal. Yang kaping pisan maca Quran lan maknane. Yang pertama membaca Quran dan maknanya. Kaping pindho salat wengi lakonono. Jadi yang kedua salat malam dirikanlah. Kaping telu wong kang soleh kumpulono. Yang ketiga berkumpullah dengan orang-orang soleh. Kaping papat kudu weteng ingkang luwe. Jadi yang keempat berpuasa. Lalu kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Jadi yang kelima zikir malam diperlama, seperti itu. Ibroh dari kisah-kisah Wali Songo. Nah, jadi kita dalam mengetahui ataupun memahami dari kisah-kisah Wali Songo, jadi kita tidak hanya menerimanya saja, tapi kita bisa menerima hikmah ataupun ibroh dari kisah-kisah Wali Songo tersebut. Nah, saya menemukan ada 4. Yang pertama, kita dapat mengetahui metode dakwah yang digunakan oleh para Wali Songo. Seperti contohnya tadi, misal Sunan Gresik berdakwah dengan metode sosialnya tadi, terus Sunan Ampel berdakwah dengan cara yang mudah dimengerti dan sederhana. Yang ketiga, Sunan Bonang berdakwah dengan metode seni dan tasawuf. Nah, dari kita mengetahui metode-metode dakwahnya, kita bisa juga menerapkan pada masa sekarang sekiranya itu dirasa cocok, seperti itu. Lalu yang kedua, mengetahui hambatan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Setelah kita mengetahui hambatan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam, nah, jika pada masa sekarang kita akan semisal meniru kegigihan para Wali Songo, itu kita dapat meminimalisir hambatan-hambatan tersebut, bahkan juga bisa menghindari hambatan-hambatan dakwah, seperti itu. Lalu yang ketiga, menghargai perjuangan Wali Songo. Itu pasti ya,
setelah kita mengetahui kisah-kisah Wali Songo, seberapa beratnya sih mereka beliau-beliau menyebarkan agama Islam yang mendapat hambatan secara fisik maupun psikis. Jadi kita bisa lebih menghargai perjuangan Wali Songo pada masa dulu yang telah berjasa menyebarkan agama Islam. Seperti itu. Yang keempat, meniru kegigihan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Nah, dari kegigihan Wali Songo itu, semangatnya itu kita bisa mencontoh semangat para Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam pada masa sekarang, seperti itu. Ataupun kalau mungkin pada masa sekarang itu lebih halusnya untuk membuat agama Islam itu lebih jaya, lebih bersinar, seperti itu. Nah, akhirnya selesai juga. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video ini, dan mohon maaf bila banyak kesalahan, banyak pengucapan kata, banyak kesalahan penulisan dan lain-lain. Mohon kritik sarannya agar bisa lebih diperbaiki lagi video maupun makalah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.